mempertahankan terang itu, supaya semakin banyak lagi orang yang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui karya-karya yang akan lahir di atas panggung spektakuler ini, tepatnya dari hidup Anda. Nah, hari ini saudara, kita akan bicara tentang pesan dari seorang model, seorang presenter, pembawa acara yang terkenal dan kita kenal pada saat dia membawa acara Indonesian Idol. Siapa lagi kalau bukan Daniel Mananta, saudara ya. Dalam video ini, saudara, dia memutuskan untuk berhenti sebagai pembawa acara dalam acara Indonesian Idol tersebut. Dan yang paling berkesan adalah pesan yang disampaikannya, saudara. Untuk itu, mari kita simak videonya. Cahaya seorang idola itu bisa menjadi terang dan inspirasi, dan saya yakin banget bagi Anda semua yang lagi nonton, idol lovers yang telah mengikuti acara ini selama beberapa season, Anda juga mempunyai terang tersebut. Dan ini bukan kebetulan. Dimanapun Anda berada saat ini, Anda menyaksikan kita saat ini, buat Anda yang lagi nonton, saya punya pertanyaan untuk Anda. Dengan terang atau talenta atau bakat apapun yang Anda punya, gimana sih cara Anda menyinari dunia di sekitar Anda? Jangan takut jadi terang, karena menurut saya itu adalah rahasia keberhasilan seorang idola. Dia tidak terintimidasi oleh terang yang dia miliki di atas panggung maupun di luar panggung. Dia tidak takut karena dia yakin Tuhan yang akan memampukan dia. Saya terus berharap Anda dan Indonesian Idol bisa terus mempertahankan terang itu. Kepada semua kru yang ada di sini, pada semua juri, pada boy, pertahankan terang itu, supaya semakin banyak lagi orang yang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui karya-karya yang akan lahir di atas panggung spektakuler ini, tepatnya dari hidup Anda. Terima kasih Indonesian Idol for an amazing 12 years. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you. Dari apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta, ada dua hal yang saya mau soroti di sini. Yang pertama tentang talenta. Talenta bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Kristen, kepada kita, yang bisa dipergunakan untuk menyenangkan atau memuliakan nama Tuhan. Jadi talenta bisa berupa bermacam-macam hal, seperti kepintaran atau kepandaian, saudara ya, kekayaan, pengaruh, jabatan, bakat, suara, pandai bergaul, pandai memasak, kecantikan, dan lain sebagainya, saudara. Talenta bisa bicara luas, saudara. Dan bicara tentang talenta, saudara yang kekasih, tidak ada satu orang pun yang tidak diberikan talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Semua diberikan talenta, tidak ada yang tidak diberikan talenta. Ini bukan persoalan berapa talenta yang diberikan. Ini bukan persoalan berapa talenta yang kita punya. Tapi bisa tidak kita bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48b dikatakan bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Oleh karena itu, saudara, pergunakanlah talenta yang Tuhan berikan kepada saudara sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, pergunakan itu, saudara, bukan untuk menekan orang, bukan untuk menghancurkan orang, tapi pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau diberikan kepandaian, kalau engkau diberikan kepintaran, pakai itu, saudara yang kekasih, bukan untuk menipu, bukan untuk membuat hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, tapi pergunakan talenta tersebut, saudara yang kekasih, untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara yang kekasih ya. Kecantikan, saudara, ya, jangan pakai cantik, saudara, untuk hal-hal yang tidak benar, saudara. Jangan pakai kecantikan, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara ya. Jadi penting untuk kita pelajari bersama-sama bahwa tidak ada orang yang tidak diberikan talenta. Semua kita diberikan talenta, meskipun satu. Bukan persoalan 5, 2, atau 1. Tapi persoalannya adalah kita mampu tidak bertanggung jawab atas talenta yang dia berikan buat kita.
Yang kedua, saudara, pesan dari Daniel Mananta bicara tentang bagaimana kita harus mempertahankan terang itu agar banyak orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara bahwa hidup harus menjadi terang? Dan apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta merupakan kutipan dari firman Tuhan dari Alkitab, saudara yang kekasih, ya, dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Di situ bicara tentang garam dan terang dunia. Dan Alkitab berkata bahwa terang itu tidak boleh disembunyikan. Saudara bisa lihat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Ayat yang ke-15. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Nah, tahukah saudara bahwa tujuan daripada terang itu adalah agar nama Tuhan dipermuliakan? Dikatakan saudara di ayat yang ke-16 dari Matius pasal yang kelima, dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Garis bawahi kata supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan baik kita harus ditunjukkan, tapi tujuannya, motivasinya adalah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Karena tidak semua orang yang berbuat baik berdiri di atas motivasi yang benar. Terkadang mereka berbuat baik motivasinya agar nama mereka disebut-sebut, agar mereka yang dipuji-puji, agar mereka yang dipermuliakan. Padahal Alkitab bilang bahwa tujuannya adalah Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita seperti ini berbuat baik supaya orang puji kita, itu dosa dan harus bertobat. Karena kita berbuat baik, saudara, tujuannya adalah Tuhan yang ditinggikan, saudara yang kekasih. Pertahankan terang itu supaya semakin banyak lagi orang yang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui karya-karya yang akan lahir di atas panggung spektakuler ini, tetapi dari hidup Anda. Terima kasih banyak Daniel Mananta untuk pesan yang sangat memberkati secara khusus saya. Dan biarlah kita tetap bersinar, kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pesan terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara, untuk saudara bisa menjadi garam dan terang dunia, kalau saudara tinggal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena di luar Yesus, saudara tidak dapat berbuah. Tapi di dalam Yesus, saudara bisa berbuah. Dan buah itu bisa dirasakan oleh orang lain. Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Dan saya berharap bahwa pesan yang disampaikan oleh Daniel Mananta dan apa yang saya sampaikan ini memberkati buat saudara semua. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.